Sensasi di kerongkongan tenggorokan itu mengganjal, kadang sampai ke dada itu bikin ngap. Kemudian ada juga pertanyaan ini, apakah kita boleh makan jamur? Ya, dan juga air tajin, berapa kali sih kita konsumsi air tajin dan berasnya itu dikemanain? Kemudian boleh nggak sih konsumsi jahe bubuk? Di video kali ini aku bakal bahas, pastikan kalian nonton videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu. Dan buat kalian yang sering nonton video-video aku, terima kasih banyak. Semoga bisa memotivasi kalian, bisa membuat kalian bangkit ya, dan juga terbebas dari semua sensasi asam lambung GERD anxiety. Kalian gak usah takut, gak usah khawatir. Aku juga pernah ada di posisi itu ya. Dan teman-teman aku yang lain ya, seperti Bang Beni, Bang Fajar, kemudian ada Bang Rizal, ada Bang Ginajar, ada Ras, itu teman-teman aku ya. Mereka juga memiliki riwayat asam lambung, ada yang udah pernah pendarahan, saat ini udah normal lagi. Ada Bang Lamhot juga, alhamdulillah saat ini udah normal kembali. Jadi kalian gak usah takut, gak usah khawatir ya. Dan aku sendiri juga pernah sampai ke tahap endoskopi, udah USG karena terjadi peradangan di dinding lambung aku. Banyak sensasi yang aku alami pada saat itu ya, 1001 sensasi, bahkan pernah aku bilang berjuta sensasi ya. Karena setelah dilakukan endoskopi ternyata aku ada peradangan ya. Jadi sensasinya itu adalah ada gastritis. Apa sih perbedaan GERD dan juga gastritis? Aku selalu sering menjelaskan ya, kalau GERD itu adalah adanya reflux, jadi cairan asam lambung naik ke esofagus atau kembali ke kerongkongan. Jadi biasanya ada sensasi panas ya, dada terbakar, kemudian kayak mengganjal di tenggorokan, seperti itu ya. Kemudian untuk gastritis ini, produksi asam lambung berlebih menyebabkan banyak gas. Itu biasanya terjadi adanya iritasi lambung atau radang ya. Seperti itu yang aku alami. Teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait menu makanan ya. Menu makanan ini bukan dari menu apa aja, tapi apa aja sih yang boleh dipakai. Nah, ini ada rekan kita yang bertanya atas nama Rafa Zakia. Hai Kak Rafa Zakia, semoga lekas pulih, lekas sembuh kembali dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Assalamualaikum Bunda. Bunda mau tanya, kalau Bunda mau bikin lauk yang digoreng apa aja ya dipakai? Soalnya ngindarin bawang putih, mohon dijawab Bun. Oke. Jadi teman-teman, pertama itu aku harus pastikan dulu minyak gorengnya aman. Minyak goreng yang aman, yang sering aku pakai yang pertama adalah minyak zaitun. Itu aman dan bagus untuk pencernaan, bagus untuk lambung, bagus untuk diet, dan bagus untuk kesehatan. Kemudian adalah minyak VCO. Aku selalu pakai VCO. Untuk minyak zaitun aku saat ini udah nggak beli ya, karena aku saat ini pakai Vineco. Ini aku beli kemarin 3 langsung, karena beli 3 menurut aku lebih murah ya. VCO Vineco Extra Virgin Coconut Oil ini benar-benar bagus. Dan yang menjadi plusnya bagi aku itu adalah wangi banget makanan kita, harum banget. Yang tadinya aku itu nggak mau makan, nggak nafsu makan, kalau goreng pakai ini bisa nambah ya. Jadi apapun yang digoreng pakai ini, mau nasi goreng pakai ini, mau sayur tumis pakai ini, sayur sop pakai ini, apapun yang digoreng pakai ini menurut aku tuh enak banget. Apalagi kalau misalnya bikin kue, aku itu nggak pakai margarin lagi, pakainya ini aja, Vineco. Jadi menurut aku ini adalah aman banget dan juga bagus untuk kesehatan. Ini juga mengandung antioksidan, bagus juga untuk kesehatan kulit, kesehatan rambut, dan juga melancarkan sistem pencernaan, mencegah penyakit jantung, mencegah penyakit kanker, dan masih banyak lagi. Kalian kalau mau baca-baca bisa di searching aja. Banyak penjelasan tentang VCO ya, baik itu merek Vineco ataupun yang lainnya. Ya, buat kalian yang mau samaan, link pembeliannya aku cantumkan di description box video ini. Ada yang bertanya harganya berapa Bun? Untuk harganya sih nggak jauh beda sama minyak zaitun ya. Biasanya juga aku pakai minyak kedelai atau minyak jagung. Harganya itu nggak jauh-jauh beda ya, palingan beda 5.000 atau 10.000 ya. Kalau ini yang kecilnya itu ada harga 30 ribuan atau 33.000. Kalau yang 250 ml itu sekitar 60.000. Kalau yang 500 ml, ini 500 ml seperti ini harganya sekitar 100-an lah ya. Jadi beda-beda tergantung ukurannya. Kalian boleh cek sendiri ya. Link pembeliannya aku cantumkan di description box atau di bawah judul video ini ya.
Kemudian selain minyaknya yang aku pastikan adalah bawang. Aku itu menghindari bawang bombay, bawang putih. Jadi yang aku pakai itu adalah hanya bawang merah. Bawang merah juga nggak boleh berlebihan. Misalnya sayurnya nih buat 2 kali makan, jadi aku pakai hanya 2 siung bawang merah. Kalau misalnya bawangnya kecil-kecil boleh aku pakai 3 siung. Aku nggak pakai cabai sama sekali, aku nggak pakai tomat sama sekali. Tapi saat ini sudah berani pakai tomat ya. Kemudian apalagi bun, kalau sayur tumis aku pakai bawang aja sama vineko, nggak ada yang lain lagi ya. Kemudian sayurannya kayak sayur wortel pakai brokoli, kemudian kasih ayam, enak banget pakai ini. Seperti di video terbaru aku, kalian bisa cek. Kemudian bun, kalau misalnya kayak mau masak ayam ya, ayam misalnya ayam kecap, apa aja bahannya. Jadi teman-teman, kalau ayam kecap ya, atau mungkin ayam ungkep ya, ataupun mungkin ayam apa ya, opor, apa aja bahannya. Jadi aku pakai daun salam, daun jeruk, daun serai, kunyit, kemudian kemiri, itu semuanya aman sama lambung. Yang penting kita pakainya itu masih batas wajar, jangan berlebihan. Yang perlu kita hindari itu adalah bawang putih, bawang bombay, dan juga cabai, tomat. Itu kita harus hindari ya. Kalau yang lain-lainnya sih menurut aku aman ya. Daun jeruk juga aman sih, yang penting kita pakainya itu jangan berlebihan ya. Kemudian pastikan masaknya juga harus matang. Kalau mau beli daging ataupun ayam, ambil dari bagian dada ya, yang lemaknya sedikit, bagian dada. Biasanya kalau beli ayam fillet dadanya. Tapi kalau mau daging boleh daging cari yang rendah lemak. Tapi kalau bakso dihindari dulu ya, karena itu susah dicerna. Junk food juga jangan dulu kalau masih pengobatan ataupun pemulihan. Jadi seperti itu ya, atas nama Karavan Zakia. Selanjutnya ini ada user VKT. Maaf Kak, mau nanya, saat ini sedang merasakan kayak ada genjel di tenggorokan, tapi rasanya sampai di dada kayak berat sampai belakang. Itu asam lambungnya. Iya, itu bisa sensasi asam lambung. Tapi kalau misalnya kakaknya nggak ada riwayat asam lambung atau nggak demam, boleh konsultasikan dulu ke dokter ya, agar dilakukan pengecekan. Tapi kalau misalnya udah ada riwayat asam lambung ataupun GERD, itu adalah salah satu sensasinya. Jadi caranya gimana? Sering minum air hangat, minum air putih. Kemudian jangan makan makanan dulu yang goreng-gorengan, yang pedas ya, yang kafein, soda dihindari dulu. Kemudian minum jahe boleh, tapi minumnya setelah makan ya. 1 jam setelah makan, ambil aja jahenya 3 ruas atau 2 ruas yang kecil, digeprek, masukkan ke gelas, diseduh dengan menggunakan madu. Kalau nggak suka madu, bisa diganti dengan gula merah, gula aren ya. Dikonsumsi sekali sehari aja. Kemudian saran aku juga, pada saat mau tidur malam, sebelum sikat gigi, kumur-kumur air garam pakai air hangat. Kemudian setelah itu gosok gigi, dan pada saat bangun tidur juga lakukan hal yang sama. Kumur-kumur air garam ya, 1,5 sendok aja, tambahkan air panas, lalu dikumur-kumur, kemudian gosok gigi ya. Kemudian hindari makanan-makanan pemicu ya, karena kalau misalnya makanan pemicu itu kita konsumsi, itu nanti bakalan menimbulkan sensasi lagi ya. Kalau rasa berat itu di dada, berarti asam lambung kita biasanya naik ke dada. Biasanya juga karena faktor tertentu ya, karena kalau misalnya asam lambung udah naik ke dada itu sampai ke kerongkongan, itu biasanya kita ngap, sesak kayak gitu ya. Jadi hindari juga berbaring setelah makan. Makannya harus dikunyah halus, porsinya juga harus sedikit. Jangan telat makan juga. Biasanya nih kita udah telat makan, pada saat makan porsinya banyak, 2-3 piring. Itu biasanya langsung naik asam lambung. Dan biasanya juga habis makan, aduh kenyang banget nih ya, habis makan 3 piring, langsung tidur, langsung berbaring. Jadi asam lambungnya naik lagi. Seperti itu ya. Dan juga kalau misalnya masih banyak sensasi, lakukan juga relaksasi, apalagi kalau misalnya sulit tidur, lakukan yoga dan juga olahraga ringan secara teratur ya. Kemudian juga perbanyak minum air putih ya, air hangat itu juga bisa menetralkan asam lambung. Mau merek apa aja, mau aqua, mau air yang direbus, aku sih dulu selalu ya konsumsi itu. Pada saat bangun tidur juga langsung minum air hangat. Kalau misalnya di perut mengganjal, bisa dikompres dulu dengan menggunakan botolnya kasih air hangat. Seperti itu sih ya teman-teman ya. Oke, semoga share aku kali ini bermanfaat ya. Ini ada lagi nih,
terkait air tajin, Bun, air tajin kalau misalnya dikonsumsi berapa kali sehari? Konsumsi air tajin itu adalah 3 kali sehari, pagi, siang, sore sebelum makan, dan konsumsinya itu adalah 30 menit sebelum makan. Untuk berasnya dikemanain, Bun? Jadi yang kita minum itu adalah hanya airnya atau kuahnya. Berasnya bisa dimasak lagi atau dimasukkan ke nasi. Biasanya nih aku masukkan ke nasi yang aku lagi masak nih. Kalau udah mendidih nasi aku masukin itu. Tapi kalau misalnya aku mau makan juga boleh, tapi dipastikan dulu harus benar-benar matang. Biasanya habis ambil airnya nih aku tambahin air lagi, aku jadiin bubur. Biasanya sih kayak gitu ya. Jadi itu bisa dimakan, gak ada masalah. Mau beras putih, mau beras merah itu nggak apa-apa ya. Bun, boleh minum jahe bubuk masakan nggak ada masalah sih ya kalau jahe. Cuman kalau misalnya yang udah diproduksi kayak di jual-jual itu takutnya ada campurannya. Kalau aku sih mendingan pakai jahe yang alami, jadi aku geprek, aku tumbuk sendiri. Tapi kalau misalnya nggak ada juga, cari aja jahe yang khusus diminum ya, banyak kok dijual-jual ya. Jahe biasanya sama kunyit itu aman. Bun, menurut Bunda konsumsi jamur tiram aman nggak? Kalau aku pada saat berjuang melawan asam lambung, jamur ya, mau jamur putih, mau jamur enoki, jamur hitam, aku nggak makan karena itu mengandung gas, nggak cocok sama aku. Karena pada saat itu aku pernah cobain konsumsi jamur ya, pada saat itu sore-sore, aku lagi dinas siang, aku hanya bawa ikan dari rumah dan nasi. Nyampe di kantor aku butuh sayur. Pada saat ke warteg yang ada itu hanya sayur jamur karena udah sore. Aku beli sayur jamur. Pada saat makan nggak apa-apa. Setelah 2 jam kemudian aku begah, sendawa-sendawa ngap, sensasinya itu banyak. Jadi kalau menurut aku ya, kalau yang masih berjuang hindari dulu. Tapi kalau misalnya penasaran boleh tanyakan ke dokter karena nggak cocok sama aku. Kalau mau nyobain boleh, tapi jangan banyak-banyak dan harus dikunyah halus. Kalau nggak cocok bisa dihindari. Kalau cocok boleh dilanjut, tapi jangan sering-sering juga ya. Oke, seperti itu ya untuk pertanyaan kalian kali ini, dan juga sudah aku jawab semuanya. Semoga yang bertanya nonton video ini dan lekas sembuh, lekas pulih lagi seperti sedia kala. Terima kasih juga yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung aku ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!